Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita serta diskusi kita tentang hal-hal yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan bagi Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semua. Tetap semangat untuk terus belajar dan terus berkarya. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda mendengar sebuah kata ninja? Ya, pastinya kalau Anda mendengar kata ninja, di salah satu pikiran Anda pasti adalah sesosok misterius. Biasanya ninja itu berpakaian serba hitam, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, dan memakai cadar. Kemudian gerakannya sangat cepat, sangat misterius, dan pastinya membawa sebuah pedang. Biasanya pedang itu identik dengan pedang yang sangat tajam dan pedangnya bernama samurai. Kemudian ada lagi ninja adalah salah satu merek motor ternama dari negeri Sakura Jepang. Tetapi yang akan kita bahas bukan motor di sini, tetapi ternyata ada sebuah perbedaan antara ninja dan samurai. Walaupun beberapa di antara kita menyebut bahwa ninja dan samurai itu sama. Ninja adalah sosoknya, samurai adalah senjatanya. Tetapi tahukah Anda bahwa kedua istilah ini ternyata berbeda, baik secara kasta, tujuan, fungsi, dan seterusnya. Apa perbedaan antara ninja dan samurai? Ini yang akan kita kaji dan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya, jangan skip ninjanya, dan kita saksikan dulu intronya. Samurai dan ninja, dua istilah ini atau dua kata ini sama-sama berasal dari negeri Sakura atau negeri matahari terbit atau yang disebut dengan Jepang. Ninja dan samurai merupakan sebuah istilah yang sangat populer di masyarakat dunia. Tak jarang istilah ini juga populer di beberapa merek-merek ternama, salah satunya di motor yang ada di pabrikan Jepang sana. Ya, tetapi kita tidak akan membahas motor yang bermerek ninja itu, tapi kita akan membahas pada episode kali ini terkait dengan istilah atau perbedaan ninja versus samurai. Nah, tahukah Anda bahwa ninja dan samurai merupakan sebuah atau istilah yang sama-sama merujuk kepada tentara Jepang di abad pertengahan. Tentu kalau di zaman modern ini sudah tidak ada istilah ninja ataupun samurai karena zamannya sudah berbeda. Tetapi ada juga sih beberapa ninja yang terakhir yang ada di dunia ini, tentunya hanya ada di negeri Jepang. Dan konon beliau tidak mau membuat ilmunya diketahui masyarakat luas karena cukup beliau yang mengetahuinya. Artinya beliau tidak mau untuk meregenerasi atau menurunkan ilmunya kepada siapapun selain dirinya. Konon katanya seperti itu kabarnya. Nah, kita kembali lagi, apa sebetulnya perbedaan dari istilah ninja dan juga samurai itu? Karena kebanyakan dari kita rata-rata berasumsi bahwa ninja mempunyai senjata khas yang bernama pedang. Pedangnya adalah pedang samurai. Ternyata tidak seperti itu. Di abad pertengahan, baik Jepang dan samurai itu sama-sama pernah eksis. Biasanya samurai itu identik dengan kalangan kelas atas atau ekonomi menengah ke atas. Dan samurai itu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Bushido. Apa itu Bushido? Bushido merupakan sebuah prinsip orang Jepang di mana harga diri merupakan hal yang paling utama. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan harga diri. Bahkan para samurai itu sangat setia kepada majikannya. Kemudian ketika samurai itu kalah dalam pertempuran ataupun samurai itu membuat malu untuk dirinya sendiri, keluarganya, bahkan majikannya, maka si samurai itu tidak segan-segan untuk melakukan sebuah ritual bunuh diri demi mempertahankan harga dirinya yang disebut dengan harakiri ataupun ada istilah seppuku. Nah, tentu ini sangat identik dengan keberadaan dan eksistensi samurai pada masa abad pertengahan di negeri Sakura Jepang. Ternyata
harga diri bagi samurai bukan hal yang sangat bukan hal yang perlu di apa ya istilahnya bisa ditawar, tetapi urusan harga diri itu tidak bisa ditawar lagi. Lebih baik mati terhormat daripada hidup dalam kepura-puraan atau hidup dalam kemenangan musuh. Jadi seperti itulah prinsip dari Bushido yang dipegang teguh oleh para samurai di zaman pertengahan atau abad pertengahan di Jepang. Kemudian biasanya para samurai ini memakai pakaian seperti baju zirah dengan baju khasnya, dan biasanya mereka bertempur mati-matian. Biasanya mereka juga berkelompok, ada ketuanya, ada pelatonya, ada juga regu-regunya seperti panah, kemudian tombak, ada juga pedang yang pastinya. Dan mereka memakai pakaian yang sangat khas dengan jubah seperti baju zirah, baju besi, dan kebanyakan dari mereka memang handal dalam pertengkaran atau bukan pertengkaran tapi pertempuran baik jarak dekat maupun jarak jauh. Kemudian mereka juga bisa berkamuflase. Tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah tujuan adanya samurai adalah untuk melindungi kaum dari kalangan menengah ke atas ataupun para bangsawan yang dulu ketika mereka pernah eksis tentunya di abad pertengahan di zaman Jepang pada waktu itu. Itu sekilas tentang samurai. Nah, sekarang apa yang disebut dengan sosok ninja? Ya, ninja itu biasanya identik dengan sosok misterius yang berpakaian serba hitam, kemudian selalu memakai cadar, senjatanya sangat khas dan sangat mematikan. Mereka juga bisa berkamuflase, mereka bergerak sangat cepat, tidak diketahui orang, dan sangat sadis. Nah, bedanya adalah tujuan dari diadakannya ninja adalah mereka adalah pembunuh bayaran yang mana mereka tidak pandang bulu mau majikannya kaya ataupun miskin, yang penting mereka sanggup membayar ninja, maka ninja akan senantiasa melindungi majikannya itu tanpa pandang bulu apakah majikannya miskin ataupun majikannya orang kaya. Tetapi rata-rata yang merekrut ninja itu adalah kalangan dari menengah ke bawah, karena rata-rata sosok ninja yang ada di balik topeng yang serba hitam itu biasanya sangat dirahasiakan, sangat misterius. Bisa saja itu anggota keluarganya, bisa saja itu adalah kerabatnya, bahkan sahabat terdekatnya. Tetapi karena mereka butuh ekonomi pada waktu itu, sehingga mereka melayani siapapun yang membayar mereka dengan upah yang telah disepakati. Tentu ini sangat berbeda dengan konsep samurai, di mana samurai memegang teguh prinsip-prinsip Bushido. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa Bushido itu adalah prinsip harga diri yang tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi berbeda dengan ninja, ninja tidak memegang teguh prinsip-prinsip Bushido. Kenapa? Karena mereka wajahnya dirahasiakan, mereka sangat misterius, sosoknya sangat cepat. Ada ikan tadi. Dan mereka tentunya hanya melayani bagi mereka yang membayar mereka saja. Tetapi kalau yang samurai, mereka akan membayar, mereka tidak usah dibayar, tetapi mereka akan melindungi kalangan-kalangan dalam tanda kutip, mereka adalah kalangan bangsawan atau ekonomi menengah ke atas. Sedangkan kalau ninja, mereka siapa saja, yang penting mereka bisa dibayar. Nah, ninja itu memiliki pedang sama juga samurai. Tetapi secara pakaian, secara kostum pasti berbeda. Ninja biasanya berpakaian serba hitam dan memakai penutup kepala, pakai cadar. Kemudian kalau samurai kan pakai baju zirah yang dilengkapi dengan besi, dengan atribut-atributnya yang sangat gagah. Ninja tidak seperti itu. Ninja itu lebih luas, ninja lebih misterius, dan pedangnya sama-sama disebut dengan pedang katana. Jadi bukan pedang samurai, tetapi namanya adalah pedang katana. Baik yang dimiliki oleh ninja ataupun yang dimiliki oleh samurai, semua pedangnya adalah pedang katana yang tentunya hanya ada di negeri Jepang pada waktu itu. Tetapi perbedaannya, kalau katana yang dimiliki oleh samurai, dia agak panjang dan agak lancip, agak tidak lurus ya. Jadi agak melengkung begini. Tetapi kalau pedang yang dimiliki oleh ninja, dia lebih pendek dan dia lurus, tidak melengkung. Jadi seperti itu perbedaan pedang katana yang dimiliki oleh ninja ataupun samurai, di mana ketajamannya itu adalah Anda tidak perlu ragu lagi ketajaman pedang katana itu seperti apa. Yang mana banyak masyarakat saat ini yang mengungkapkan bahwa itu pedang samurai. Bukan, samurai itu bukan nama pedang, tapi samurai merupakan sebuah etnis atau kelompok pendekar pada masa lalu yang melindungi kaum bangsawan,
Kemudian ninja adalah kelompok yang melindungi siapapun yang mereka bisa bayar, rata-rata adalah menengah ke bawah, dan pedangnya sama-sama pedang katana. Tetapi perbedaannya saya ulangi lagi, kalau yang dimiliki ninja dia tidak melengkung dan agak lebih pendek daripada pedang katana yang dimiliki atau pedang katana yang dipakai oleh samurai, di mana pedangnya agak melengkung dan juga lebih panjang dari pedang yang dimiliki oleh ninja. Kemudian mereka dalam tanda kutip ninja tidak memegang unsur-unsur atau prinsip-prinsip Bushido atau kehormatan diri yang dipakai oleh orang Jepang sampai saat ini. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini pun masyarakat Jepang tentunya masih sangat memegang teguh prinsip-prinsip kehormatan, harga diri, dan kejujuran, kedisiplinan, integritas diri. Anda bisa lihat sendiri bagaimana orang-orang Jepang menjaga waktu mereka tidak pernah telat, mereka sungguh-sungguh dalam bekerja, mereka sangat mempunyai etos kerja yang tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu berhubungan dengan prinsip-prinsip Bushido yang sudah diwarisi oleh samurai di zaman atau abad pertengahan dulu. Sehingga begitulah perbedaan antara antara samurai dan juga ninja pada masa lalu. Tetapi kalau kita telusuri, memang ninja itu banyak sekali senjata-senjata yang ternyata lebih mematikan daripada samurai, karena samurai rata-rata hanya memiliki pedang katana dan juga ada beberapa senjata yang tidak terlalu mematikan. Tetapi kalau ninja dia bisa memiliki senjata-senjata yang juga bisa mematikan. Kalau Anda pernah melihat film Naruto, jadi Naruto itu kan sebetulnya adalah film yang menceritakan tentang ninja. Settingannya ninja, bukan samurai. Karena kan senjata di Naruto itu semuanya serba menakutkan. Ada shuriken, ada yang sangat ikonik, ada ninja, ada bintang-bintang seperti itu. Lalu kemudian ada serbuk yang bisa menghilang dan seterusnya, itu hanya dimiliki oleh ninja. Dan kenapa? Karena ninja itu lebih licik. Segala perbuatan-perbuatan yang memungkinkan untuk mengelabuhi lawan, ninja lakukan, tapi tidak dengan samurai. Samurai lebih bertarung dengan prinsip harga diri, tetapi ninja berbeda dengan samurai yang mana mereka hanya dibayar oleh mereka yang sanggup membayarnya saja. Seperti itulah kira-kira perbedaan antara ninja dan juga samurai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa kalau misalkan ada kritik, komentar, ataupun saran, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.